I'm not gonna lie, kalau teman-teman udah lihat music video aku 4 tahun terakhir, mau itu Loco yang paling baru, atau Bossy sama Ramen Girl, atau Suka Kamu, Oh Baby Remix, Vida, Caliente, semua itu nggak murah. Do you see yourself in the future akan menjadi minister atau president? For now, I don't think so, karena aku mau berbicara dengan bebas tanpa didikte oleh seseorang di atas. And I don't want to be somebody else's puppet. Bukan seseorang yang baru di industri musik, apalagi industri hiburan Indonesia. Seorang yang sudah berkarir dari 2008, sebentar lagi sudah 20 tahun berkarir. Dan beliau ini memulai karirnya dari musik dan juga industri film, acting, dan juga periklanan macam-macam. So please welcome Cinta Laura. Halo Cinta. Hello. How are you? I'm doing okay. Kayaknya selama beberapa minggu terakhir aku pikir polusi ibu kota kita nggak akan berdampak kepada kesehatan aku. But I feel it now. Like my chest actually hurts. Oh, oke. Tadi kita habis main nyanyi-nyanyian kan? Iya, I'm glad iya. that I survived. I didn't think I could sing karena tadi malam nggak bisa tidur. Like my chest Okay. literally feels heavy. Jadi it's becoming real. Di rumah ada air purifier semua ruangan. Ada. It's the same. We also install air purifier in all indoors area. Tapi ya, I don't know ya, mungkin ngefek banget apa enggak. Hopefully sih ngefek selama kita indoors. Tapi ya, we cannot stay indoors all the time ya. Kita mesti tetap keluar, masuk ke kendaraan dan ke kawan-kawannya. Apalagi for a person like me, I'm all about like balancing energies, right? Not in a woo-woo way, tapi dalam arti kalau kita lagi stress, lagi overwhelmed, aku benar-benar percaya butuh kita keluar, pegang tanaman. Itu sama banget. Iya kan? Nafas, Iya, mungkin iya, peluk iya. kucing kita, peluk anjing kita, you know? Exactly We the need same. nature, Iya, gitu. iya, Jadi, iya. ya nggak bisa juga di dalam terus. It's not natural. Iya. Kayak recently I believe there's a energy transfer gitu ya, ketika misalnya I hug my dogs. Iya. Dan misalnya even kadang-kadang ada stray cats gitu datang ke dekat area kantor gitu ya. Cuma buat unyeng-unyeng di kaki, dan ketika misalnya aku pegang tuh aku berasa kayak lagi diserap gitu loh. Iya. All my bad energies dan Iya. aku belakangan ini aku nggak tahu ya. I didn't read any books or articles, tapi belakangan aku tuh kayak telanjang kaki di tanah gitu ya. Kayak sering pagi-pagi kayak nyari energi positif gitu. Tapi kayak belakangan semenjak udara kotor tuh kayak, aduh kayaknya daripada gue dapet energi positif mendingan gue duduk di kamar gitu loh. Iya. Sayang banget ya. Iya. Makanya kita sering-sering lari ke pulau lain kan. Yeah, we really do hope kejadian yang sekarang ini menimpa Jakarta cepat selesai ya. Apalagi hari ini kayaknya udah hujan ya. Tapi hari ini parah banget. Gonna be the solution ya. Iya, hari ini Jakarta hampir semua zona merah semua. Oh wow. Iya. Alright, kayaknya memang ya moga-moga ini segera hujan dan ada solusi lainnya, karena ya for us yang memang sekarang ini kita bekerja di Jakarta kayaknya hampir nggak ada solusi nyata ya. Kecuali kita harus self trade kita sendiri. Kayak gue kemarin sempet lihat dari si foundernya startup Nafas. Terus dia kayak nge-tweet gitu, dia lagi actively nge-tweet banget kan tentang Maksudnya nge-X. oh iya, nge-X. Oke. Lagi actively nge-X banget untuk kayak raise the awareness tentang bad air quality di Jakarta. Dan dia kayak bilang the only solution yang bisa kita lakukan sebagai penduduk Jakarta sekarang itu bukan menyalahkan atau apapun, tapi yang benar-benar real ya kita cari yang aman buat kita gitu. Whether you buy an air purifier atau you stay indoors yang ada air purifier, dan lu mengurangi banget kegiatan outdoors yang terutama sports outdoor. Cuma kasihan juga kan yang udah keburu seneng banget outdoors activity kayak sports. Tapi melebihi itu kita harus mikirin orang-orang nggak punya akses terhadap air purifier, nggak punya rumah, Mahal loh itu. orang-orang yang kurang mampu. Iya. They have no choice, they have to be outside. Dan bener-bener loh, polusi itu selain merusak kesehatan juga merusak kesehatan mental kita. Believe it or not, when you're inhaling bad air and you're acquiring poor health, saat kita sakit
kita kan terdampak emosinya, mentalnya. Jadi sebenarnya ini semua menjadi chain reaction yang sangat negatif. Iya. Jadi Yeah. emang harus dipotong dari salah satu titik gitu. Waduh. But anyway, Wow, what a welcome to serious. Indo Musikgram, where Thank we're you. gonna talk more about the music. Dan wow, udah hampir 20 tahun dari your first single sampai sekarang, and then recently you release the latest single Loco. And di situ collab sama Brazilian musicians juga ya. Yeah. Gimana sih how the hell you manage to stay in this entertainment industry di saat mungkin banyak sekali orang yang kayak bilang begitu susah untuk stay relevant gitu. Yeah, you know, I always say, gila banget aku udah ada di industri entertainment selama 16 tahun. And I've been doing this since I was 12 years old, gitu. Jadi, perjalanan aku panjang banget sih, dan banyak banget evolusi yang aku alami, perubahan yang aku alami. And I don't have the answer kenapa aku bisa survive selama itu. Tapi, kalau aku bisa memikirkan salah satu faktor, mungkin karena satu, aku selalu berusaha meningkatkan kualitas karya aku, itu pertama. Oke. Kedua, aku berusaha selalu berinovasi. Dalam arti, I'm not just focusing on my music atau my acting, tapi dalam entrepreneurship pun aku berusaha membangun bisnis-bisnis yang aku harap bisa berkontribusi terhadap industri kreatif kita. You know, of course in my own way, karena right now I'm not a big player yet, tapi I really feel like apa yang tim dan aku lakukan di jalan yang benar, dan I think orang juga lihat bahwa dengan ketenaran, dengan platform yang aku miliki, aku berusaha menggunakannya untuk spread awareness tentang berbagai hal yang menurut aku penting, seperti hak perempuan, hak anak-anak, pendidikan, dan juga ya basically hal-hal yang aku lakukan semua aku berusaha untuk bisa memberdayakan banyak orang di luar sana gitu. So it's not a selfish goal that I have, I think. At least I try for it not to be selfish, dan aku selalu memikirkan gimana caranya dengan kesuksesan yang aku raih, aku bisa mengembalikannya kepada orang-orang di luar sana, gitu. Sebuah jawaban dari seseorang yang sudah 16 tahun ada di industri. Definitely you're on your way. Tadi kamu bilang belum menjadi big player atau not a big player yet, tapi menurutku usually recently orang-orang yang udah lebih dari 10 tahun di industri itu punya keinginan untuk membangun sebuah ekosistem. Kayak dia bikin sendiri di bagian productionnya, dia bikin sendiri mungkin di bagian master management aka label, nanti habis itu ada management talentnya. Bisa ceritain nggak about your company gitu? Absolutely. Mungkin kalau dari sisi pribadi dulu, sejak aku kembali ke Indonesia 2019 lalu, I actually am the executive producer of everything I do. Jadi dari segi pembuatan musik, dari bikin arrangementnya, sampai ngikutin proses mixing and masteringnya, sampai deck music videonya, sampai directingnya dan editingnya, aku ikut turun tangan dalam setiap proses itu. So I'm very very hands on, which is why untuk orang-orang yang mungkin melihat perubahan drastis antara lagu-lagu aku yang dulu sama sekarang, the reason is because kalau dulu aku anak kecil yang diiring oleh industri, sekarang aku adalah orang dewasa yang benar-benar mendikte setiap aspek dari karya-karya aku, mau itu musik atau film. But on a business level, untuk teman-teman yang mungkin nggak tahu, 2 tahun yang lalu aku membangun sebuah holding company yang bernama Cinta Para Semesta. Oh wow. Yang sebenarnya filosofi di balik holding company itu adalah love is the face of the universe, atau cinta adalah muka dari semesta kita. Karena aku ingin setiap aksi yang kita ambil didasari rasa cinta. Ya. So it's not cinta your name, tapi cinta as love gitu ya? It could be a double entendre. Bisa narsis, aku adalah muka semesta, atau bisa juga ya rasa You're cinta. the face of your universe gitu, bisa gitu. juga ya. Dan I'm so blessed karena nggak ngira banget kalau mungkin tahun lalu teman-teman bilang, oh Cinta kamu akan punya semua business unit ini, aku bakal ketawa dan bilang, masa sih? Karena tadinya I was thinking small, aku hanya berpikir beberapa business unit, tapi dalam 2 tahun, kalau aku boleh jelasin sedikit, pertama aku punya creative hub bernama Rumah Serada Semesta. Dan creative hub ini lokasinya di Jakarta Selatan, di Ampera.
Dan kita punya banyak fasilitas. Ada dance studio, ada photoshoot studio, ada podcast room, ada taman yang besar banget. Pokoknya Oh, bisa wow. dipakai untuk gathering, jamming session, press conference, apapun itu. You need to come. Aku Oke. undang, officially aku Siap, undang. Siap, aku Untuk- bakal hadir. Yes. Dan sekarang pun kita udah kerja sama Mbak Gina Esnur. Oh, oke. Mulai minggu depan dia akan mengadakan acting classnya di situ untuk Oh. para aktor. Tapi kedepannya aku ingin mempunyai workshop lain. Salah satunya music production workshop. Oh, oke. Mungkin aku bisa Siap. ajak orang seperti misalnya Eka atau teman-teman dari Indo Musicgram untuk datang ke situ mengajarkan anak-anak muda bagaimana bergerak di industri musik. Mau itu dari Siap. segi music engineering atau business plan gitu. Tapi sekarang kita juga lagi bikin kelas-kelas photography, videography, editing dan lain sebagainya. Oh, wow. Ya, so that's Rumah Serada Semesta. Basically Rumah Serada Semesta itu udah kayak menjalankan Kemenparekraf. Rumah, Ups, oke. Ya, Rumah lanjut, Serada lanjut. Semesta itu adalah wadah di mana Iya, anak iya. muda Indonesia bisa mengembangkan skill-skill mereka di industri Oke. kreatif dan menjadi yang terbaik Iya, 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 dalam iya. industri kita. Karena I'm tired of people being desensitized to mediocrity. No Iya, iya, offense. Like aku ngerasa banyak dari penduduk kita udah terbiasa dengan konten yang asal menghibur, terserah deh mau production value-nya Iya, rendah atau iya, tinggi, iya, iya, terserah iya, deh iya. memiliki value atau enggak. Dan itu sah-sah aja. Aku rasa kita semua pasti kadang-kadang suka nonton trash TV. You know, it's just fun. It's just fun, Oke, right? Tapi at the oke. same time, aku ngerasa bahwa media, music, film mempunyai kekuatan untuk mendidik iya. dan menginfluence. Apalagi anak muda Indonesia untuk lebih terbuka matanya, hatinya untuk melakukan lebih. Yes, raise the bar lah ya. Exactly. So itu Rumah Serada Semesta. Tapi as you mentioned before, aku dan Toby Fowler, kita sekarang kerjasama. We have a music management Oh, yang oke. namanya Abstract. Dalam Abstract ada Weird Genius, ada Ramen Girl, dan sesuai dengan visinya Toby yang aku sepakati juga, kita ingin membina artis-artis Indonesia yang kita tahu punya talent dan uniqueness yang sangat membedakan mereka dengan orang-orang di luar sana dan punya kemampuan untuk nggak hanya membangun karir musik mereka di Indonesia tapi juga di luar. Oh, And that's proven. I feel like Ramen's so badass, Weird Genius is so good at what they do, and we're only gonna grow that gitu. Dan what's crazy is untuk seseorang kayak Ramen misalnya, dia karirnya solid banget di luar negeri. Dia orang Indonesia Exactly. pertama yang perform di Rolling Loud Yes. di Thailand. Thailand ya. You know, but in Indonesia mungkin kalau secara mass orang-orang belum mengappreciate lagu-lagu Yeah. yang dia bikin. Yeah. So hopefully we can change that. Not only help them thrive in our country, abroad, but also in our country gitu. Yes. Terus I know you know Jusan too. Iya, iya, iya. iya. Jadi kebetulan Jusan itu bisa dibilang anak muda yang punya jiwa kreatif yang sangat tinggi, tapi juga memiliki banyak teman-teman kalangan yang millennials, Gen Z yang sangat hebat di bidang graphic design, visual design, videography, motion editing, dan pokoknya semua yang ada hubungannya dengan production gitu. Dan dari situ saat aku ketemu Jusan hampir 8 bulan yang lalu, I'm like, dude, you and your friends have so much potential, dan aku nggak tahan melihat bahwa industri kreatif kita tidak mengapresiasi kalian dan tidak mengutilize skill kalian. Kayak salah satu teman dia adalah visual artist untuk series Netflix sekarang yang namanya One Piece. One Piece kan? One Piece bukan sih? Ya, One Piece. One Piece, that One Piece. Iya. One Piece itu kan? Ya. One Piece monkey di Luffy kan? Oke. But can you imagine sebenarnya animator Indonesia tuh banyak banget yang keluar negeri akhirnya karena di Indonesia Iya, nggak betul. dipakai skillsnya. Banyak banget, apalagi ada beberapa ilustrator dan animator yang dari Yes. Salatiga. Yes. Dan mereka kayak ngerjain aset buat Marvel gitu. Yes, but they're underappreciated in our Yeah, country. Aku baru they have to sign di NDA juga kan. Yeah. Maksudnya mereka nggak boleh kasih tahu secara publik bahwa mereka ngerjain itu. Aku baru ketemu sama salah satu dari mereka kemarin dan dia bilang, you know, sedih banget bahwa aku punya skill ini, udah pernah kerja untuk project yang budgetnya jutaan dollars, tapi di negara sendiri demand-nya kurang. Dan Ya. makanya dari situ aku sama Jusan join forces dan kita bikin sebuah production company yang untuk sekarang fokus kita adalah di short form content seperti after movie, event recap, music videos, dan namanya Lucid Studio. Oh, oke. Lose it. Oke. Lucid Studio. So I can show you some of our stuff, but I'm really happy. Jadi di perusahaan kita so far aku udah mention ada creative hub-nya, ada music management-nya, ada production house-nya juga. Gitu. Tapi sebenarnya aku juga punya talent management.
Oh, ada lagi yang talent bernama management. Revelikens. Oke. Revelikens itu terdiri dari dua kata, icons of revolution. Karena yang membedakan manajemen aku dengan yang lain adalah buat aku it's not important if you're pretty, handsome, good at acting, good at singing. I'm not just looking at your skills, but I'm looking at the way you think and your heart. Oh, oke. The Jadi combination of logic and heart gitu ya, berarti. Jadi kita ngebina talent agar mereka suatu hari bisa menggunakan ketenaran mereka untuk menyuarakan isu-isu yang butuh dibahas dan ditanggulangi di negara ini. So Ya, 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 Jusan's ya. actually one of my talents. And he's an advocate for mental health basically. Dia kan baru ngeluarin buku tentang perjalanan dia dengan struggle dia secara mental ya, saat ya, tumbuh ya. besar. I have another talent cewek, dia itu drifter. So she defies the really? gender norms bahwa cewek tuh harus ngelakuin hal-hal yang anggun doang. Aku juga ada satu cowok, dia musisi tapi dia juga baru keterima di Yale. So yeah. Oke. So I have 6 talents so far. Kalau ditanyain satu-satu, mereka semua punya kelebihan dan X factor masing-masing dan kesamaannya antara mereka semua adalah mereka nggak takut untuk menggunakan platform mereka untuk bersuara. Oh, oke. Iya. Berarti benang merahnya adalah sebuah cause ya, sebuah awareness yang Iya. akan dibawa dan mungkin specifically-nya ke menyuarakan yang sering tidak terdengar gitu, betul? Iya, atau dianggap tabu atau sensitif di negara kita gitu. Oh, And I have oke. 2 other business units, but I don't want to be too long-winded about it. Intinya, ekosistem yang aku bangun dengan teman-teman yang aku mention tadi adalah sebuah ekosistem yang misinya adalah meningkatkan kualitas industri kreatif kita dan membuat konten-konten yang kita harap bisa ngebangun dan membina cara berpikir anak muda. Oh, wow. Gitu. Berarti dari seorang seniman yang actively di depan kamera dan kamu juga mention waktu pulang ke Indonesia 2019 terjun ke belakang dari decknya, dari creative processnya, dari mixing mastering. Now you're an investor. Yeah, I Jadi mean, udah bukan hanya di melakukan seni, tapi udah empowering orang-orang yang mengerjakan seni itu as investor. How does it feel gitu? Ketika misalnya nggak semua orang ya, I believe not all people tuh memberanikan diri untuk take the leap, take the leap of faith gitu ya, untuk dari yang mungkin terbiasa untuk dibayar karena melakukan sesuatu. Now you put your money dan menaruh kepercayaan ke orang gitu. Maksudnya itu kan bukan hal yang mudah ya. yeah. Karena people itu kan ya kita umum sekali ya bisa menjadi sebuah deal, sebuah kerjasama itu bisa sekali membawa kita ke disappointment gitu. Yeah. Apakah kamu udah siap gitu melewati disappointment dari your decisions gitu? Ya, di satu sisi I'm super proud bahwa semua yang aku lakukan 6 business unit yang aku miliki semua self-funded. You Yeah. know, we have no other investors. Like it's truly me and my team working That's hard. exactly my point. Yeah. Karena kamu yang jadi investor ya kan berarti. Exactly. Wow, Tapi oke. di sisi lain aku juga tahu bahwa banyak pertanyaan di luar sana like cinta yang kamu lakuin itu bukan sesuatu yang commercial loh, bukan sesuatu yang mass loh. Yang kamu lakukan sangat idealis dan Niche gitu ya. Niche. Exactly. Tapi here's what I think. Aku nggak akan lagi mau seperti di awal karir aku dipaksa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan values aku, prinsip hidup aku, dan cara berpikir aku. Oh. And I love this country enough to wanna do whatever I can, ikut berkontribusi dalam membantu negara ini semakin sejahtera dan meng-accomplish goals yang kita miliki di masa depan, mau itu dari segi perekonomian atau industri kreatif. And so, you know, sometimes people are like, tapi kan banyak banget artis-artis di luar sana. Maybe I shouldn't mention names, tapi I will. Misalnya Rans, Aha, Close the Door. Mereka kan benar-benar kalau yang ditonton mungkin 10 juta orang sekali bikin konten. Iya. But that's just not me. Like kalau suatu hari konten-konten aku, karya-karya yang dibangun oleh bisnis-bisnis aku bisa menghasilkan viral dan tontonan sebanyak orang itu, I'd be so happy. Tapi kalau enggak pun, aku percaya konsistensi dan niche community yang loyal itu bisa menghasilkan perubahan yang nyata. Because every revolution throughout history was started by a small group of people who are willing to fight
and be consistent with what they're Iya, fighting iya, for. iya, iya, iya. Gitu. Jadi tentu banyak ketakutan, tapi aku percaya bahwa Indonesia memiliki banyak banget talenta muda yang bisa merubah nggak hanya persepsi dunia terhadap negara kita, tapi juga bisa membuat negara kita negara yang mengekspor Yeah. karya seni, nggak selalu mengimport karya seni. And I know a lot of people are trying to do that. Tapi mungkin kalau sekarang aku berusaha melakukannya dengan membina future stars yang bisa menginspirasi, membuat konten-konten yang enjoyable, tapi at the same time edukatif, dan juga membangun sebuah ekosistem buat para seniman atau pekerja seni, pekerja industri kreatif, di mana mereka diapresiasi oleh orang-orang di negara sendiri dan bisa menunjukkan bahwa kita bisa mengelevate kualitas dari konten-konten yang kita buat. Yes, Gitu. exactly. And that's what I do with my music videos. Look, I'm not gonna lie, kalau teman-teman udah lihat music video aku 4 tahun terakhir, mau itu Loco yang paling baru, atau Bossy sama Ramen Girl, atau Suka Kamu, Oh Baby Remix, Vida, Caliente, semua itu nggak murah. Bikin banget, video klip kayak banget. gitu. It's super, super expensive. Do I get a return on my investment? No. No at all. Mungkin dari yang lain ya. ya, Iya, kayak iya, gara-gara iya, itu brand lihat dan Iya, Cinta iya, keren iya. ya, jadi BA deh. Jadi Iya, balik oke, modalnya oke. dari situ. Tapi bikin karya kayak gitu kalau orang lain ya, aku tahu banyak orang punya mental, ngapain bikin video klip mahal-mahal atau bagus-bagus, nanti juga orang nggak peduli bagus atau enggak. Aku nggak Iya, gitu. iya, iya, iya. Portfolio aku, sejarah aku harus sesuai dengan standar yang aku miliki buat diri aku sendiri. Itu pun aku Oh, terapkan wow. kepada semua talent-talent aku. So even if people don't appreciate it, and even if people don't watch it, dan I'm not gonna lie, views aku di video klip sekarang dibanding yang dulu banyakan dulu. But I'm proud of what I make now. Dan aku menunjukkan orang-orang yang mengapresiasi musik, yang mengapresiasi video klip bahwa Indonesia mampu bikin video klip taraf internasional. It's not cheap, tapi ya kenapa Korea sekarang It's worth bisa it. Yeah, yeah, yeah. besar? I Because know. they have the investment. They have the funds. Yeah. If we have the funds, Indonesia has a lot of potential to make really Yeah, great yeah. stuff. You know? I Dan know, I know. banyak orang di luar sana give up. Misalnya ada franchise film yang tadinya banyak banget judul-judulnya, sekarang mereka lagi on hold gara-gara mereka nggak mendapatkan investasi mereka kembali. You know, and that's sad. Para pembuat film, penggiat film akhirnya berhenti bikin sesuatu yang they believe in karena nggak balik modal. Jadi investors cabut. It's hard memang, you know, you can't keep experiencing losses. Tapi selama kita masih bisa sustain ourselves, masih bisa survive, aku nggak akan berhenti membuat karya-karya yang aku rasa kualitasnya bagus dan menunjukkan bahwa kita capable gitu. Ya, 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 ya. Aku suka sekali dengan spirit alpha female kamu dari tadi sih. I mean like sangat overwhelming dan aku benar-benar tadi satu hal yang kayaknya benar-benar hal yang harusnya menjadi fokus baru dari banyak pegiat kreatif di Indonesia adalah exporting. Karena recently aku datang ke acara internasional di Singapura dan ada satu acara, jadi dalam satu acara ada satu sub acara tentang Taiwan. Jadi government Taiwan dan juga kolektif dari industri musik di Taiwan itu mereka bikin movement namanya Taiwan Beats gitu ya. Dan mereka tuh punya spirit untuk exporting Taiwanese music, Taiwanese artist untuk ke Asia Pacific region. Dan mereka spesifik ke Asia Pacific region dulu sampai nanti baru ke dunia. Dan menurutku waktu pas ngobrol kemarin ada satu yang aku kaget gitu, ternyata di Singapura, di Taiwan gitu ya, ada beberapa company yang memang mereka nge-define the business model itu khusus ke exporting. Jadi memang benar-benar bukan label, bukan management, tapi export. Jadi mereka work closely with the government, mereka work closely with the Kemenparekraf di negara mereka masing-masing, dan itu menjadi kayak sebuah vehicle atau weapon dari setiap kementerian pariwisata dan ekonomi kreatifnya untuk bisa kayak semacam misalnya Kemenparekraf kita gitu ya mampir ke negara lain, ini anak-anak gue nih gitu dibawa gitu. Jadi kayak semacam ada sekumpulan company atau misal asosiasi yang dipercaya oleh kementerian yang bisa mewakilkan musik atau art lainnya yang akan dibawa ke luar. Yeah. Sementara kalau di kita kan setahu saya masih sangat
bergantung sama asosiasi-asosiasi atau Yeah. memang mungkin bahasa kasarnya orangnya itu lagi gitu But not loh. only that, in our country they just want to make money tapi nggak mau masukin modal. Oh. Can I give you a very good example? Aku nggak bisa berbicara Sure. untuk artis-artis yang menyanyikan lagu ballad ya. I can't speak for them because my genre is very upbeat. Yeah, Tapi yeah. kenapa misalnya, I'm sorry for being mean, tapi kenapa belum ada girl band kita atau boy band kita atau artis solo kita yang benar-benar jadi sebesar BTS atau Blackpink atau Beyonce? There's a reason. Seorang Beyonce kalau latihan buat misalnya show besar, mau itu Renaissance Tour atau Coachella, dia 6 bulan sebelumnya udah preparasi lagu, latihan Wow. koreo setiap hari, sampai bikin stage mock up untuk benar-benar mengsimulasi apa yang dia akan perform. Sama dengan K-pop. Stage mock up. Yes. Sama dengan K-pop, mau itu BTS, Blackpink, New Jeans, like mereka dilatih bertahun-tahun supaya saat ngedance, saat nyanyi, saat merepresentasikan diri sendiri, mereka benar-benar sudah mencapai titik yang terbaik. Di Indonesia, karena nggak ada budget, banyak banget artis kalau latihan dance mungkin hanya 2 kali perform. Ya. GR di hari H. You know, musik sebelum perform tiba-tiba ada stasiun TV yang bilang, bisa nggak tiba-tiba nyanyi lagu ini aja, nanti aransemennya kita yang bikin. Yeah, with no practice, with no preparation, we can't give our best. Iya. Gitu, dan I'm sorry, latihan nggak cukup hanya sejam 2 kali. Aku aja ini masih belum cukup ya. When I perform, kayak tahun lalu aku perform di Playlist Festival Bandung, itu kita latihan 7 kali, 3-4 jam per sesi, itu pun nggak cukup. And I can tell you that is not enough. Dan makanya aku ingin ngasih kualitas segini, in the end aku hanya bisa kasih ini karena budget yang dialokasikan. My production cost is super high. Oke. Kemarin aku perform di salah satu acara di Semarang, aku mengsimulasi stage acara itu, tapi kan rental studionya, Yeah, rental yeah. orang soundnya, minta waktu dari sequencer aku, minta waktu dari dancers, choreographer, itu tambah lagi uangnya. People don't think about that. You can't be an amazing performer, dan aku lagi ngomong ini dalam kapasitas orang-orang yang nyanyi lagu upbeat ya, bukan penyanyi ballad. You can't be an amazing performer and be like Beyonce, Shakira, Jennifer Lopez if you don't put the time and effort Iya. into giving the best performance. You know, even if you're super talented, tanpa latihan berjam-jam setiap hari, berbulan-bulan, you will never reach that global standard. Exactly. Dan how do you cope with that fact gitu? Karena dengan kamu berkali-kali tadi bilang your production costs are high, berarti kan you sacrifice di bagian your own income. Yeah. Misalnya kamu dibayar, let's say ya, aku asumsi aja ya, kamu dibayar 100 juta. Tapi karena you have your standard gitu ya, kamu harus mungkin production costnya sampai 70% dan akhirnya you sacrifice your own income gitu. How do you cope with that gitu? Maksudnya seperti ini kan akan ada kayak semacam mungkin threshold atau limit Yeah. gitu ya. What is your limit? What is my limit? You know, aku bagi teman-teman musisi sekarang yang nonton dan memikirkan faktor-faktor ini, especially when you care about like the way you perform on stage. Mungkin untuk artis-artis baru yang harus dipikirkan oleh manajemen adalah bagaimana tetap memberikan kualitas yang at least acceptable lah, tapi tetap bisa menghasilkan. I'm in a different position now. Mungkin kalau aku masih umur 14 tahun kayak dulu, aku nggak bisa melakukan apa yang aku lakukan sekarang. Yeah. Because the label's not gonna support me. And in the end, I'm not gonna do anything. Tapi itu, aku selalu saat membuat karya adalah apakah aku bisa balik modal dari revenue stream lain. You know, dengan merangkul brand misalnya. Iya. Dengan merangkul sponsor. Tapi aku nggak selalu ngelakuin itu ya. You can see in Loco, kita nggak ada sponsorship sama sekali. Dan itu aku totally in the minus. Oke. Tapi dengan aku membuat karya-karya yang solid, I'm not gonna lie, brand yang nge-value artis-artis yang konsisten dengan standar mereka, akhirnya mereka ngelirik aku dan dari situ kita balik modal. So, what is the limit? There's no limit.
There's no limit. No, there is a Oke. limit. There is a limit. There is a limit. Kalau kita nggak melihat potensi akan ada return dari brand, we don't do it. Oh, okay. So that's the apa ya? That's the point ya. That's the key point. Ketika misalnya you wanna do something dan ada potensi. That's why gue sekarang baru ngeh juga waktu pas kemarin gue nonton Your MV with Erika. Kayak it's so brand friendly MV gitu loh, yang kayak ada apa namanya digital imagingnya juga, bukan sekedar syuting biasa gitu ya. Berarti memang setiap production itu you udah ngebayangin ya kira-kira after this the next cycle akan mau ngejar brand apa gitu. No, actually I don't think about it bukan that malah. way. Enggak, aku kalau But bikin your video team klip, maybe your team lah ya. aku kalau bikin video klip 100% apa yang menginspirasi aku, konsep Oh, aku, apa yang ingin wow. aku tunjukkan. No. Okay. That's not like that at all. So maybe my manager thinks about the economics behind it. Tapi kalau buat aku enggak. I just want to be consistent with my quality. Honestly, I'm so traumatized by my childhood that I never want to ever go back to that place ever again. Oh ya, Iya, di bagian kualitas. oh Kualitas dan sound. Aku waktu masih kecil, karena masih kecil ya, aku mengcompromise personality aku, mengcompromise style aku, mengcompromise standar aku. Tapi lagi-lagi I also didn't understand the industry. Umur 13 tahun dulu aku nggak ngerti industri itu kayak gimana. Tapi dari dulu aku udah punya visi, oh one day I want to be like Shakira. I want to be like Beyonce. Nobody can ever be like Beyonce, FYI. Cuman at least berusaha sebisa mungkin untuk bisa menuju kualitas itu. Dari kapan berarti mulai merasakan ibaratnya mendemnya itu berarti ya untuk Oh, since from the start. That I was always so From the bitter. start? I was always very bitter. Aku malu dulu kalau nyanyi lagu sendiri. I never want to show any of my friends. Tapi there's a turning point to the story. Okay. Gimana? Kayaknya, karena dulu orang-orang lebih harsh daripada sekarang, dalam arti apa-apa yang melenceng dari norma itu salah. Aku berpikir kalau nyanyi lagu centil, nyanyi lagu girly itu sama dengan airhead, sama dengan bodoh, sama dengan bimbo. Which are the things. You know those terms. Ya, which for me sebagai remaja zaman dulu ya tentu kita nggak mau diasosiasikan Nggak mau dengan dianggap begitu. Iya. That's why ya udahlah jadi nggak apa-apa gitu ya. Padahal sebenarnya you don't like it. But you know what? I thank Ramen for my change in perspective. Karena Ramen Girl lah yang membuat aku sadar awal tahun ini bahwa lagu centil is actually cool. Dalam Yeah. arti untuk bisa menjadi sosok perempuan yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi itu dan juga pendirian tapi centil itu keren. To be smart, to be an alpha, to be successful, yet own your femininity, yet own your centilness, that's a flex. Iya. That's a iya, flex. iya. Tapi aku baru sadar itu setelah Ramen jelasin. Karena sampai awal tahun ini pun kalau Ramen bilang, masa sih kamu dulu gak suka lagu ini? Misalnya lagu Oh Baby atau lagu You Say Aku. I'm like, yeah it's fine. Tapi baru sejak Ramen jelasin ke aku, it's a flex. You should embrace the fact that you're smart and you can be centil at the same time. I'm like, oh yeah, you're right. Dan baru Yeah. sekarang aku lebih mengapresiasi lagu-lagu aku yang dulu. But I didn't, because when I was a teenager, I just felt insecure. Oh, Gitu, makanya aku baru tahu loh. Makanya dengan semua lagu-lagu baru aku, Vida, Loco, Suka Kamu, It's You, Oh Baby Remix, Markisa, itu kan beda banget soundnya. Because it was Markisa. kind of like me trying to prove myself. No, this is the kind of music I do. This is my personality. This is me. Iya, Gitu. iya. Apakah momen ketika cinta lagi di US itu ngedefine cinta yang sekarang? Karena I've always been like this. People just didn't know, karena ya itulah keburukan manusia. Keburukan manusia adalah mereka memilih mengingat dan dan fokus kepada hal-hal buruk yang disebarkan oleh media atau masyarakat daripada berusaha mencari kebenaran dan cari tahu what's this person actually about. For example, this time I'm not gonna name names. Tapi sebenarnya banyak banget figur di Indonesia, artis yang punya nama yang agak controversial sih. Cara mereka mau itu berpakaian, cara mereka berbicara, cara mereka mengekspresikan diri mereka di depan layar, tapi
mungkin banyak orang di luar sana mikirnya, nggak punya moral, nggak punya sopan santun, nggak punya pendirian. But if you're willing to look closer, you can actually respect those people sometimes. Nggak semua ya, tapi ada beberapa yang buat aku, I get why they are the way they are. Tapi sayangnya orang hanya mau lihat keburukannya aja. Yeah, Gitu. that's the point in judging someone ya. Karena kayak kalimat yang sudah terkenal, don't judge a book by its cover gitu ya. Susahnya gimana kita mau ngejudge dalamnya kalau yang kelihatan duluan adalah covernya gitu. Dan mungkin cover ini bisa kita define dengan yang diberitakan juga oleh media, apalagi kalau dia public figure yang terkenal ya. Jadi ya that's really a plus ketika lu bisa spend your time untuk look deeper in someone gitu. Yeah. Karena banyak sekali kayak ya mungkin doesn't even bother untuk mau cari tahu tentang seseorang lebih lanjut gitu. Yeah. Tapi I believe dengan your movement recently, dengan entrepreneurship, karena I bet you're living not just a single or double job sekarang, tapi more than quadruple jobs. Yeah. Berarti handling your personal, handling as an artist, handling as an entrepreneur. Karena as an entrepreneur, even myself gitu ya. Dulu when I started this whole thing gitu ya gue kaget banget sama gue harus ngerti ya P&L, gue harus ngerti budgeting dan budgetingnya tuh juga bukan sekedar kayak untung dan rugi gitu. Bahkan saat untung ada lagi di bawahnya untung, saat rugi ada lagi di bawahnya rugi. Jadi ternyata it's a whole layer things yang gue harus ngerti. Even all the other stuffs kayak taxes, terus misalnya legal stuffs, apa yang mungkin I don't know, tapi banyak sekali orang yang mungkin kayak kamu gitu ya, dari teenage artist dan I don't know, balik lagi, cuma banyak yang kayak kena jebakan Batman di legal stuff waktu signing contracts zaman dulu, dan akhirnya now you don't wanna repeat those mistakes again, dan kamu juga nggak mau lagi untuk melakukan jebakan Batman itu ke your talents gitu ya, dan akhirnya mau nggak mau kamu harus master di sana. Yeah. Jadi ya it's a very alpha thingy sih. You know, I love what you said that I apply it to my talents. Benar banget, kayak aku sangat berusaha memprevent apa yang terjadi sama aku terjadi sama talents aku. Kayak untuk yang acting, aku sekolahin acting. Yang nyanyi, aku kasih vocal lessons. Di incubate bahkan ya. Dan bahkan dikasih gym membership bagi mereka yang What? ya, yang merasa Kayaknya gue bahwa pengen jadi talent loh. Oke, gimana? dan mereka semua selalu diberikan konteks. Oke, kita melakukan strategi ini karena kita rasa ini. Kalau aku dulu blind, like, go do this, go do that, even if it like embarrasses you. Gitu. They didn't think about my mental health as a young teenager. Iya. Beneran, apalagi zaman dulu belum ada undang-undang yang melindungi anak-anak di bawah umur kan. So I felt super exploited gitu. Tapi you know, I'm not gonna lie, aku ngerasa memang semakin kesini aku semakin meng-cater kepada niche audience. Bukan berarti aku nggak mau mass ya, cuman it's just what's happening. But I embrace it gitu, karena I'm happier now as an artist, bisa melakukan hal-hal yang sejalan dengan values yang aku miliki daripada dulu yang it was just hard, man. It's okay. Gitu. Aku benar-benar baru ngeh sih. I thought like it's just part of your history dan it's okay to talk about it. It's okay to sometimes napak tilas balik itu, tapi ternyata nggak semanis itu ya melewati dulu dan. But everything happens for a reason, karena I'm more resilient now, dan juga orang yang mau melihat lebih jauh dari apa yang ada di cover buku, mereka benar-benar mengapresiasi apa yang aku dan tim aku sudah lakukan selama beberapa tahun ini. And you know, I've met so many influential people who are game changers dalam industri kreatif maupun bisnis negara kita yang melihat kerja keras aku dan tim dan mengakui bahwa we're on the right track. Jadi as long as the people who matter see it, we should be grateful gitu. Oh right, okay. Do you see yourself in the future akan menjadi minister atau president? Belum tentu menjadi sebuah rencana, tapi if you look at the mirror gitu ya, kamu ngelihat someday you talk di PBB atau apapun dan
I mean udah sering banget ditawarin sih, bahkan 1,5 tahun yang lalu kan sempat jadi bintang tamu Mata Najwa. Dan di situ aku satu-satunya orang yang bukan di dunia politik. Tapi aku berdebat dengan orang-orang yang emang sehari-hari makanannya politics gitu. Dan kayak kemarin aku baru menang sebuah penghargaan namanya Nawacita Awards. Itu yang menang semua pejabat-pejabat dan menteri-menteri. I was the only like non-politician lagi-lagi. Dan aku sering diundang ke MPR, ke kementerian untuk pidato tentang moderasi beragama lah, tentang kesetaraan gender dan lain-lain. For now, I don't think so, karena aku mau berbicara dengan bebas tanpa didikte oleh seseorang di atas. Oh, okay. I know there's a You have hierarchy. to be the top of everything of the universe ya. Enggak, aku nggak mau dipaksa harus mengikuti values orang lain yang bertolak belakang dengan values aku pribadi. Karena aku sering melihat politisi di luar sana yang awalnya kelihatannya open minded dan emang pinter banget dan sebenarnya punya values yang banyak anak muda punya. Tapi masuk politics langsung berubah karena mereka menjadi puppet orang lain. And I don't wanna be somebody else's puppet. Tapi maybe one day kalau masuk politik selama aku boleh pakai celana pendek dan crop top, maybe I'll consider it. Itu hal yang gue inget banget kemarin ada kejadian, ada satu news yang gue baca ya. Jadi ini dari Thailand actually. Okay. Jadi recent years ya kayaknya 2016 atau 2017 King of Thailand itu kan meninggal dan akan dilanjutkan sama anaknya. Yeah. Kalau nggak salah namanya Vajiralongkorn lah anaknya. He's super rebellious, tatoan di mana-mana. Pakai crop top, pakai crop. really? Dia cowok, maksudnya dia sama selir-selirnya gitu ya, bawa anjing dia gitu, turun dari mobil kerajaan, pakai crop top, coy. Dan gue kayak, oh wow, kalau cewek anggota kerajaan pakai crop top ya, I see that as a act of rebel gitu ya. Tapi dia straight man, pakai, emang dia ngehe aja gitu maksudnya. Dan gue tuh yang kayak, oh ya ini kayak mungkin if someday ada sebuah kebebasan seperti itu, you wanna take the chance. You know, at the end of the day, it's where you are, right? Tentunya kalau ketemu presiden, kita akan pakai blazer. Kita ke pantai, kita pakai bikini. Kita ke mall, pakai jeans. So it's all about where you are. Like, jadi kalau misalnya suatu hari nanti masyarakat kita dan juga sektor-sektor yang formal lebih accepting bahwa ada bedanya antara kehidupan pribadi dan publik orang, maybe I'll consider it. I don't know. I mean, udah ada tawaran. Jujur, like I've had offers already to be part of not only different political parties, tapi bahkan departemen-departemen yang udah ada dalam pemerintahan. But yeah, I think I still need to learn to chill. Dan juga aku harus belajar untuk lebih halus lagi dengan kata-kata aku. Karena if I were a leader, I'd be a tough one. Dan leader dunia yang sangat aku suka ya orang-orang seperti Margaret Thatcher yang dikenal sebagai Iron Lady, Lee Kuan Yew yang tentunya juga sangat keras tapi sukses dalam kepemimpinannya. I have to speak Indonesian slowly so I get the words right. Yeah. So I like people who are direct and tough. LKY dengan sepak terjangnya membangun sebuah red dot ya di Asia sampai akhirnya Singapura menjadi salah satu mungkin number one ya sekarang untuk yang paling mahal ditinggal. Ya, I've seen a lot of videos dan tentang beliau dan I think dengan dengan what you're doing right now kan baru 2019 kayak company-nya baru 2021 ya. Malahan ya. Still so young, masih banyak sekali kolaborasi dan karya-karya. So talking about kolaborasi dan karya, what is your dream project? I mean like dari segi musik. Iya boleh dari segi musik. What is your dream project? Apakah recently kan mulai lagi nih ada rising movement dari musical ya, dari petualangan Sherina, dari musikal Cek Toko Sebelah gitu ya. Do you like musical? I mean, I used to live in New York, right? Aku kan dulu sekolah di New York, jadi suka nonton Broadway. Mungkin musicals not my cup of tea dalam arti aku bukan orang yang ngikutin banget ya, tapi saat nonton aku suka.
gitu. Oke. Tapi project kalau dari segi musik, as you can tell, aku suka music Latin kan. Yeah, Dimulai yeah, dengan yeah. Trop Killers yang udah pernah kerjasama sama nama-nama besar banget kayak J Balvin, Anita, bahkan K-pop mereka NCT 127 juga udah. Mereka tuh udah kolaborasi sama nama-nama dunia yang mungkin secara musik belum terlalu dikenal di Indonesia, tapi kalau kita di US, Latin music's poppin'. You know, it's like number one Yeah, gitu. Jadi kalau dari segi music, I'd love to actually collaborate with J Balvin, Oh, oke. Bad Bunny, even Maluma maybe. Berarti gitu. international collaborations ya. Iya. Dalam bentuk form of song yang single atau album gitu ya. Iya, berarti. tapi kalau film, I've always wanted to do really badass action films sih. You know, aku fans nomor satu Angelina Jolie. Oh wow. So, you know, I really look up to her gitu. Tapi oke, sebenarnya susah kalau mengkategorikan apa yang aku inginkan, big dreams aku dalam industri entertainment. Because I do everything. I do music, I do film, I host my own podcast, I do everything gitu. Tapi Mungkin aku tahu. You nggak terlalu tahu your dream apa karena now you're living your dream. yeah, I Okay, guess. that's the answer. No, I Okay. do have a dream. My dream is that my ecosystem itu bisa jadi salah satu yang terkuat dan game player di Indonesia dan membuktikan Yeah. bahwa kita bisa menghasilkan karya mendunia. Oh wow. Gitu. Amen to that. Amen. Semoga bisa terjadi kapanpun itu dan gue pengen tahu aja deh. Beberapa orang membangun sebuah venture or business and then punya exit plan. Whether it's a business exit plan or a moment of epiphany exit plan gitu ya, bahwa suatu hari dia akan pensiun. Do you have exit plans? Kayak, Yeah. is there any exit plans for Cinta Laura untuk aku kayaknya di umur sekian I wanna be a commissioner, aku nggak mau lagi turun dimanapun, I wanna empower more in the investment POV. Yeah. Ada nggak your exit plans? I mean, I'm still young, jadi kalau exit plan dalam arti pensiun, I don't think that's ever gonna happen karena aku orangnya terlalu ambitious dan terlalu nggak bisa diem untuk diem-diem aja. Tapi Oke. for sure, I mean, aku ingin sekali dalam beberapa tahun ke depan kalau semua business unit yang aku miliki udah bisa jalan sendiri dan sukses masing-masing, aku nggak usah micromanage lagi. Cause micromanaging is exhausting, QCing is Iya, exhausting. Exactly, Tapi exhausting banget. my companies are still young, jadi wajar lah. Wajar. Ya. Benar wajar. My exit plan, ya itu. I mean, I don't like to think too far karena I don't want my expectations to be broken. Iya. Tapi sekarang plan awal adalah semua bisa hidup sendiri tanpa aku harus memonitor setiap detail gitu. Karena kan salah satu dari 6 business unit aku juga adalah F&B franchise. Aku punya restoran, right? 18 Oh. Coffee. Sekarang udah ada 5 lokasi di Bandung, di Jakarta, Bali, dan bentar lagi Jogja. Gitu. Wow, your WhatsApp notification itu mungkin udah broken tiap hari ya. Oh my god, berarti you're handling a lot with the brand managers di setiap your business ya. Iya, tapi untungnya semua kantornya kan di Creative Hub aku di Ampera itu, so I meet them every day, semuanya head-headnya. ditaruh di tempat yang sama Iya, ya. tapi intinya kalau buat F&B, like one day I do have an exit plan. I hope I can sell the franchise and just like enjoy what I've built gitu. Tapi selebihnya aku ingin selalu involved sih di business unit lainnya. So the exit plan is, as you said, just to be part of the commissary board dan biarlah semuanya berkembang. If you can define yourself as a boss in your business, what kind of boss you are? Tough love. Tough love boss. Tough love boss dalam arti nggak tahu ya, maybe I'm putting words in their It's okay, mouths. it's okay. Aku merasa bahwa staff aku sangat tahu bahwa aku peduli sama mereka. I treat them really well and like they know I love them. Cuman tough dalam arti ya no BS kalau sama aku. Aku nggak akan baik-baikin mereka kayak anak bayi. Nggak akan ya nanti tolong ya gini. If they make a mistake, I'm gonna tell them why. Gitu. Oke. Aku orangnya sangat direct, jadi mereka juga harus ngerti kalau kerja sama aku nggak boleh baper. Saat kita kerja, apapun kritik yang aku kasih itu bukan menjudge karakter mereka secara pribadi, tapi hanya demi kesuksesan perusahaan kita. Mereka harus ngerti bahwa
kritik dalam pekerjaan itu ya objektif aja, you know, fix the problem and improve upon whatever you need to improve upon. Kalau kita lagi di luar kerja, then they can treat me like a friend gitu. Oh, okay. Kan banyak sekali zaman sekarang, apalagi I'm not gonna lie, Gen Zs baper. Dikritik langsung defensive gitu. Dikritik langsung upload story di second account. Yeah, so we need to stop that. Harus ada professionalism. Jadi ya mereka harus tough gitu. And I really do believe semua yang ikut perusahaan-perusahaan aku, not only am I picking people yang aku ngerasa memiliki banyak potential, tapi mereka juga tahu bahwa dengan bekerja bersama aku dan tim, mereka akan menjadi salah satu yang terbaik dalam field mereka. What is the most difficult thing being an entrepreneur dan juga an artist, an active artist gitu? Karena kan I don't know how mood take a part in your journey ya. Karena biasanya artis itu sangat terpengaruh juga oleh mood gitu. Baik itu kelihatan di layar, baik itu saat replying message di WhatsApp gitu ya, atau answering phone call gitu ya. Cuma yang aku rasain sebagai yang di belakang layar, sometimes ada beberapa hal kan yang pasti affect us ketika misalnya ada membaca offer business deal atau apapun itu, dan abis itu tiba-tiba harus muncul depan layar lagi. Is that double life itu malah justru menjadi hal yang menarik dan menyenangkan buat kamu, atau sebenarnya if you can choose one, kayak someday kamu pengen lebih berat di salah satu? It is very, very, very hard. Karena dengan menjadi dua-duanya nggak ada istirahat. Iya. Dan gak hanya itu, karena sekarang aku masih dalam proses membangun dan mendevelop. Aku masih harus mengajarkan tim aku kualitas yang aku miliki ekspektasinya. Itu dia. And that's why I have to be very hands-on gitu. Dan itu capek, karena di saatnya harusnya aku istirahat supaya depan kamera aku bisa kelihatan fit dan fresh. Malah harus di office. I have to be in the office. What kind of multivitamin nih? Tapi berarti apa yang kamu lakuin untuk bisa stay fit gitu loh? Apakah you do yoga or apa gitu? I don't have a social life, which is not healthy. Like I really, you know what was really depressing beberapa hari yang lalu secara nggak langsung, tapi aku ngerti maksudnya. My boyfriend basically told me that I don't have friends, which is true. Dan for those of you who consider yourselves my friend, don't worry, of course you guys are my friend. Tapi I don't have friends dalam arti bener-bener like mungkin aku nggak punya temen deket yang aku bisa, hey aku lagi sedih nih, main dong ke rumah. I don't have that. Okay. Dan kalau aku ke tempat party, of course aku kenal banyak orang. Nggak mungkin awkward yang sok-sok nggak kenal, but I don't have real friends. I do, but back in college, dan mereka nggak tinggal di Indonesia, gitu. Jadi I don't have a social life. My life is just work. So So the triangle kan, work, social, and health. You only choose work and health. Yeah. Alright. At least for now. Tapi aku tahu itu bukan hal yang baik, bukan sesuatu yang harus dibanggakan. And it was kind of like sad when I realized, basically indirectly, my boyfriend told me that I didn't have friends. Ya mungkin ya, I always believe hidup kita nih kayak triangle ya. Even waktu pas sekolah gitu ya, sekolah kan juga ada triangle yang katanya good grades, punya social yang oke, sama punya apa tuh lagi ya, health yang oke gitu ya. You can only choose two gitu. Kayak kita tidurnya oke, sama good grades, berarti sosialnya nggak oke. Kalau kita tidurnya oke, makannya oke, dan sosialnya oke, gradesnya biasanya buruk gitu. Jadi memang gue juga jarang banget sih ketemu orang yang bisa benar-benar perfectly balance, kayak benar-benar ngejaga semuanya tetap cater dengan baik gitu. Karena sometimes even if you have time gitu, mungkin saat lo ngumpul sama teman-teman, badannya doang di sana gitu. Pikirannya kayak udah lost gitu, kayak aduh gue udah pengen tidur. Kayak lu gimana? Akhirnya mungkin kita nggak kelihatan nggak genuine. Yeah, I think I've lost a lot of friends during since I've built my company. Jadi kan saat masa pandemi kayaknya banyak dari kita menemukan sahabat-sahabat baru, teman-teman yang benar-benar filosofi hidupnya sama nih, valuesnya sama nih.
And I met those people during the pandemic, but I've also lost some of them gara-gara fokus dengan pekerjaan aku. Dan aku sangat mengakui itu. Aku sempat hangout di tempat nongkrong gitu 3 bulan yang lalu. Dan aku belak-belakan depan mereka bilang, I'm at a point in my life where I have to make sacrifices. And that means potentially not having friends. Oke. Bukan karena nggak mau berteman ya. Karena literally nggak ada waktu. Either I choose to destroy my health dengan nggak tidur, dengan nggak mengcater ke kebutuhan tubuh aku sebagai manusia, atau aku sacrifice itu tetap hang out, tetap ketemu orang-orang, tapi mungkin 10 tahun lagi aku tumbang. Tapi ngomong-ngomong soal menjaga, even misalnya you udah sacrifice your social life gitu ya, sometimes tetap susah untuk menjaga the health balance juga ya. You punya tips and trick gak untuk, karena I believe you're very busy. 24 hours is not enough. No. And everything else ya. How do you cope with kayak tadi apalagi you juga mention udara Jakarta gitu. Berarti how do you stay fit? You know, I'm not gonna lie, I'm really struggling right now. Aku lagi baca buku yang namanya Thrive, ditulis oleh Arianna Huffington. Dia yang pemilik Huffington Post. Oh, Dan di buku itu big media. Ya, di buku itu dia tulis zaman sekarang orang berpikir semakin banyak mereka kerja, semakin banyak mereka melakukan pengorbanan, semakin sukses. Semakin banyak sukses yang akan mereka raih. Tapi menurut studi dan menurut pengalaman dia sendiri sebagai seorang yang memiliki beratusan juta dolar, bahkan mungkin billions of dollars, dia bilang there needs to be a work-life balance. Dia strongly argue bahwa kita harus istirahat dan kita nggak boleh kerja 24 jam sehari. But I'm still struggling not to work, let's say 18 to 20 hours a day. Kayak misalnya awal tahun ini sampai Agustus saat aku ulang tahun kemarin, my team and I were working every single day. Every single day. I can show you my calendar. Dan benar-benar aku hanya di rumah untuk tidur. So how I tried to maintain my health di awal 2023 sampai Agustus lalu adalah tidur tetap 7 jam. Tapi that's all my life was. Aku hanya tidur 7 jam di rumah, selebihnya kerja dari buka mata sampai tutup mata lagi. Which was, ya mungkin aku survive dan gak sakit karena aku masih memberikan tubuh aku apa yang dibutuhkan, yaitu tidur. Tapi sekarang kita evaluasi perusahaan obviously setelah ulang tahun aku kemarin Agustus, karena itu juga pertama kali aku libur di tahun 2003. I took 2 weeks off. Kita berusaha sekarang minimal seminggu sekali harus libur semua. Aku dan staff semua kita berusaha untuk libur seminggu sekali. It doesn't always happen, but we're trying to implement that. Itu pertama. Kedua, aku minta 2 hari aja di weekday, nggak usah setiap hari, tapi 2 hari dari 5 hari weekday, aku minta mulainya di atas jam 10 kerjaan, supaya pagi-pagi at least aku bisa olahraga. Dan aku kan dulu olahraga bisa 6 kali seminggu, 10 kali seminggu, kadang-kadang 2 kali sehari. Sekarang yang tadinya aku athletic banget, mungkin ke gym seminggu sekali nggak nyampe. Which is so not like me, because I've been working out since I was a little girl gitu. Oke. Yeah, so how do Berarti dengan kamu nggak ke gym bisa bahkan seminggu sekali belum tentu you stay in your shape dengan nggak makan yang banyak gitu. Karena kan pasti compensate-nya kan kalau misalnya kita nggak workout, nggak defisit kalori, jadi lebih. I've been an athlete since I was a little girl. Literally dari umur 5 tahun aku udah berkompetisi dalam dunia atletik. Jadi I think it's muscle memory. Karena banyak orang bilang kamu lean banget, kamu berotot banget. Yeah, it's just muscle memory. It's muscle memory because I like my bread, I like my beer. You know, I like cheese. And I already told people this on Ramen Show. I'm not afraid to be honest about that. I like bread, I like cheese, I like beer. Gitu. Tapi enggak, to stay healthy sekarang ya, setelah evaluasi. 2 hari seminggu, jadi di weekday aku bisa olahraga 2 kali, di weekend sekali. So I'm still doing the bare minimum at least. 3 kali seminggu masih bisa olahraga. Gitu. And I still sleep 7 hours every night. Gitu. Jadi aku nggak men-sacrifice tidur aku. And yeah, I eat really healthy. Like mayoritas makanan yang aku makan makanan rumah, sayur, ayam, ikan. Ayamnya juga pasti ada ya. Yes. Masih And pakai nanya lagi. I don't snack.
Aku you aku don't nggak snacks. ngemil-ngemil. No. So no sugars. I mean di dalam buah kan ada sugar, tapi okay. processed sugar enggak. No bubble tea. I don't like boba. Oh, you Thank don't God. like boba. Okay. I don't like boba. Itu memang sulit sih untuk dilepas ketika suka ya, karena so many variants right now gitu, dan ya. And one more thing, dalam kebahagiaan hidup orang kan suka bilang kamu nggak capek makannya gitu terus. 2 kali seminggu di hari Jumat jam 1 dan Sabtu aku makan apa aja yang aku mau. You know, that can be pizza, that can be ice cream, that can be okay. martabak. Like aku memberikan diri aku room untuk bisa makan apa aja. Tapi Minggu sampai Kamis disiplin, Jumat Sabtu eat whatever I want gitu. Oh, berarti ada 2 days a week yang bisa cheat day gitu. That's when I have my beer. Tapi itu pun sebenarnya jarang sih. I don't drink very often. Tapi maybe like setiap 2 minggu atau something like that. But I do enjoy it karena itu budaya kan. My dad's German. So drinking beer is not to get drunk. Drinking beer is just having either a glass or 2 to enjoy while socializing. Di keluarga aku kita percaya bahwa berarti bulan depan ngerayain Oktoberfest dong. Of course, Germans kan selalu ngerayain itu kan. I mean, it's a cultural thing, tapi bukan sebuah keharusan sih. Oh, bukan sebuah keharusan. No. Yeah. Oke. Terus menurut kamu nih ya, so many successful people yang di dunia ini yang selalu memberikan 5 hal untuk bisa sukses, 10 hal yang harus kamu lakukan ketika bangun pagi dan kawan-kawan. And what you mentioned right now, just now, itu kayak seperti itu loh, kayak semacam sebuah tips and trick, beberapa hal yang kamu harus lakukan untuk bisa menjadi seseorang yang sukses atau yang membangun sebuah rutinitas yang sukses. Tapi menurutmu, apakah sukses itu didefine dari sebuah hal yang kita disiplinkan, atau sebenarnya sukses itu hal lain? Karena I don't know, begitu banyak orang sukses yang pada akhirnya bermuara ke sukses itu adalah sebuah hal yang kita lakukan secara konsisten dan disiplin. Not a big bang thingy yang kayak lu harus bisa berpikir secara galactical, universal dan kawan-kawan gitu. Tapi sebenarnya hal simple yang lu disiplin, lu bisa lakuin secara konsisten, like what you mentioned right now gitu ya. Pokoknya cheat day-nya 2 hari, makannya dan harus tidur. Apakah memang sebagai orang yang menurut gue one of the most successful entertainer di Indo ya, apakah memang itu adalah sebuah keharusan untuk sukses? Sebuah keharusan untuk sukses. That's a very good question and a very hard question. Mungkin banyak orang-orang yang nonton ini sekarang masih dalam fase di hidup mereka di mana sukses itu harus berbentuk kuantitas, sebuah metric, mau itu penghasilan tertentu atau ketenaran tertentu, followings tertentu. And if that's your metric, you're never gonna be happy and you're always gonna be anxious. Lihat Whitney Houston. Kurang terkenal apa dia dulu, kurang kaya apa dia dulu. In the end, she committed suicide in a luxurious hotel room in LA, which means that the amount of money she made, the fame she had, didn't help her feel happy. And when you're unhappy, I believe you're unsuccessful. Gitu. Jadi sebuah kehidupan yang successful itu tidak bisa diukur dari output tertentu. Tapi bagaimana kita bisa tahu kita hidup sukses adalah satu, konsistensi emang salah satu metrik kesuksesan. Consistency, finding purpose in what you do, enjoying the process in what you do, dan juga bisa menghargai diri sendiri sehingga memikirkan kesehatan kita dan juga kebahagiaan kita dan orang-orang sekitar kita. Oh, wow. And if you ask me, am I happy, am I successful? Kalau kita mau berbicara dari angka, maybe aku lebih sukses dulu waktu remaja, lebih viral gitu musiknya. But if you ask me, do I feel more successful then or now? I feel more successful now. I feel much more successful now. Kenapa? Satu, pelan-pelan orang melihat prinsip aku sebenarnya dan cara berpikir aku. Kedua, banyak sekali anak muda, 1-2 orang kadang-kadang datang ke aku dan bilang terima kasih udah bersuara soal isu ini ngebantu aku dalam hidup aku. Ketiga, I do respect my body and I try to take care of myself as much as possible. Dan keempat, aku sangat menikmati
proses aku sekarang dalam membangun berbagai business unit yang aku punya, walaupun belum semua profit ya, belum semua menghasilkan. So am I living a successful life now? Yes, because everything I do with purpose. Oh, okay. I think that's basically wrap all the questions I have. Dan wow, kenapa gue nggak terlalu ngebahas Loco, karena I believe you have more to talk about your journey gitu ya, not just your single, karena kayaknya belum lama ngerilis Bossy, tiba-tiba ngerilis Loco. Yeah. Dan waktu pas Tobias contacted me like, oh iya mau ini ya Bossy, oh bukan another single, what, dalam secepat itu. Yeah. Dan kayaknya nothing can stop you right now. Yeah, thank you. Menurut gue sih we di Indo Musicum wish you the very good luck in the industry. Thank Semoga every kind of obstacles itu tidak menjadi obstacles bagi lo, dan juga I believe international debut or recognition itu akan eventually menjadi sebuah hal yang dimakan oleh mass media. Yeah. You know, if I may add, aku kan baru merilis Loco sebulan setelah Bossy keluar dengan Ramen Girl. Iya, cepet Dan banget. sebenarnya aku awalnya sangat takut karena aku udah punya feeling mungkin untuk masyarakat Indonesia mereka belum bisa menerima sebuah lagu seperti Loco. Apalagi dengan masyarakat yang mungkin masih belum terlalu menyukai atau belum terlalu aware dengan artis-artis Amerika Latin yang udah besar di US bahkan di Europe, tapi kalau di Indonesia belum terlalu besar gitu. And if I look at the numbers, awal-awalnya mungkin sebagai manusia aku agak terdampak like, oh my god, it's not doing as well as I'd like. Untuk apa aku kerja keras dan ngeluarin budget segini, padahal you know orang-orangnya nggak mengapresiasi. But you know what? Kalau aku boleh mengakhiri podcast ini dengan suatu cerita, I want to tell you a very short story. Kemarin aku ketemu Novia Bahmit. Oh iya. I love her. I think. Aku lihat video kalian bertiga yang Yeah, bikin. I think she's super talented and amazing and so much potential, and I wish her the best of luck. I believe in her. Dan dia kan salah satu orang yang ikut ajang pencarian bakat yang belum pernah menang. Di tiga-tiganya she never won first place. Oh oke. Dan dia bilang ke aku, you know what Kak, like banyak orang sebenarnya berusaha mematahkan semangat aku dan bilang, oh kamu belum ada lagu-lagunya yang booming kecuali lagu-lagu hasil kolaborasi. You know, kamu betul. belum ada, pokoknya ya kamu belum membuktikan bahwa kamu bisa menjadi yang terbaik. And she's only 21. Tapi dia bilang ke aku nggak peduli apa yang orang bilang, karena aku tahu yang aku lakukan adalah yang terbaik. Dan aku tahu perjalanan aku masih panjang. Dan ini bagian dari proses yang Tuhan berikan kepada aku agar bisa mencapai titik tertinggi aku dalam seni musik. And buat aku ngedengerin itu, walaupun aku udah punya karir jauh lebih lama daripada dia, I was like, wow, if she can say that, I shouldn't be disappointed with the performance of my music. Apalagi yang terbaru sekarang Loco. Walaupun mungkin secara analitik angka belum sesuai ekspektasi, bukan berarti ini gagal. Ini menunjukkan kepada diri aku sendiri bahwa inilah kualitas yang akan selalu aku bawa dalam industri musik atau industri kreatif secara luas. Dan aku gak akan pernah menurunkan standar aku hanya karena masyarakat tidak mau atau belum siap untuk menerimanya. Because this is me and this is the standard that I'll always set for myself. Oh, oke. Gitu. Super cool. Yeah. Quote to quote, Cinta Laura. Oke, I think basically apa yang Cinta share dari tadi udah sangat menginspirasi nggak hanya gua dan juga teman-teman yang ada di ruangan ini sekarang, dan juga hopefully semua sobat musik yang mendengarkan atau menonton talk ini. Dan is there any upcoming project yang sedang akan dirilis atau still on the promo phase dari Loco ini? Loco yang pasti masih di promo phase. So untuk semua teman-teman Indo Musicgram, please check out the music video karena kita kerja susah payah dengan hanya 4 orang kru di LA, 16 jam syuting. Check out Loco on all streaming platforms. Tapi di luar itu, ya ada project-project lain, but just stay tuned. I have nothing to
share yet because it's all still in the works dan aku nggak mau terlalu banyak ngomong. Oh, terakhir, gue lupa nanya tadi. Apa sih requirement untuk menjadi talent di one of your talent management? Requirement untuk jadi talent di manajemen aku, terutama Revel Likens, adalah tentunya kalian harus tahu kalian ingin mendalami apa, misalnya musik, acting, bahkan sports juga boleh. Tapi kalian juga nggak boleh egois dan hanya memikirkan ketenaran dan penghasilan masa depan. Tapi kalian harus punya suatu cause atau isu yang kalian pedulikan, yang kalian berani suarakan suatu hari nanti untuk mengedukasi adik-adik kita yang akan menjadi pemimpin masa depan. So I want you guys not only to be future superstars, but future leaders. Oh wow, berarti camkan itu ya. Tidak mudah itu menjadi talentnya Cinta Laura itu ya. Iya. Harus punya requirement yang lumayan. Dan dia ada talent management yang sama Toby? Yes, abstract. Iya. Ada requirement apa yang do you see in the future talent yang akan you acquire gitu? I mean, you guys have to be really serious about your craft. Karena kalau manajemen aku dan Toby abstract, kalian udah bisa lihat dari artis yang ada kayak Ramen Girl, Weird Genius, mereka bener-bener menguasai skill mereka di bidang musik, and they're unapologetic and not scared to be themselves. Jadi carilah soundmu, carilah specialtymu and own it. You know, jangan berusaha conform dengan apa yang udah ada. Just be yourself. Jangan pikirkan is this gonna do well in Indonesia or not. Just do it. Show us your music and let's see what we can do. Gitu. Oh wow, is there any open submissions? Apakah kamu sekarang membuka submission gitu di website atau apa? Atau Revel Likens sudah ada Instagramnya. Just go to Revel Likens. Kalau lupa, it's Icons of Revolution. Revel Likens. Kalau abstract, kayak orang bisa DM gitu ya untuk Iya, bisa DM. Oke. Iya. Kalau abstract juga DM ke ada IG-nya udah ada. if you go through Revel Likens, we'll forward it through abstract. Karena sekarang aku dan Toby lagi dalam proses. Yuk Toby, yuk let's organize our social media. Ada social medianya, tapi ya gitu deh. Jadi semoga itu clear dan semoga salah satu dari kalian yang menonton atau mendengar ini bisa menjadi bagian dari Universe Cinta yang sedang dibikin karena baru 2 tahun ya, baru 2 tahun dibangun jadi masih sangat baru. Siapa tahu ketika nanti kita menonton video ini atau mendengar ini lagi di 5-10 tahun lagi, oh lucu juga ya dulu 2 tahun begini, tahunnya udah gede banget. Amin. Oke, Oh, that'd be so kalau good. begitu, thank you buat nonton video ini. Oh di situ, thank you buat nonton video ini, Sobat Musik. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.